One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Papa Warsin di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 8 Bumiku. Untuk tema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya pada pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran kita yang pertama kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia dan IPA. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Bacalah percakapan Siti dan Udin di bawah ini. Udin, wah seru sekali ya permainan kita hari ini. Sayang sekali, hari sudah sore. Ayo kita pulang. Kemudian Siti berkata, iya seru sekali. Seandainya kita dapat terus bermain sepanjang hari, pasti akan sangat menyenangkan. Lalu Udin menanggapi, iya betul, tetapi malam pasti akan tiba dan kita harus segera pulang. Kemudian Siti menjawab, betul Udin, pasti akan susah bermain bola ketika malam. Mengapa ada siang dan ada malam? Lalu Udin menjawab, ayo kita cari informasinya teman-teman. Ayo mengamati, mengapa ada siang dan ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama. Ayo mengamati. Ayo kita cari informasi lebih terperinci tentang terjadinya siang dan malam. Perhatikan judul dan gambar sampul buklet. Nah, di sana ada sebuah buklet yang berjudul terjadinya siang dan malam. Dapatkah kamu memperkirakan informasi-informasi penting apa saja yang ada di buklet tersebut? Tulislah di sini. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama tentang bagaimana terjadinya siang dan malam. Yang kedua, kapan terjadinya siang dan malam. Yang ketiga, penyebab terjadinya siang dan malam. Yang keempat, apa perbedaan siang dan malam. Tulislah hal-hal yang telah kamu ketahui dan ingin kamu ketahui tentang siang dan malam. Misalnya, waktu terjadinya atau penyebabnya dan perbedaan yang teramati. Gunakan format di bawah ini. Nah, di sana ada format hal yang sudah diketahui dan yang belum. Mari kita coba lengkapi. Yang pertama untuk yang aku sudah ketahui, misalnya jika siang ada matahari, jika malam ada bulan. Kemudian yang kedua, jika siang pandangan terang benderang, jika malam pandangan gelap. Dan yang ketiga, jika siang terasa lebih panas daripada malam hari. Kemudian hal yang ingin aku ketahui, contohnya yang pertama penyebab terjadinya siang dan malam. Kemudian yang kedua, akibat adanya siang dan malam. Dan yang ketiga, istilah atau kata-kata penting yang berkaitan dengan siang dan malam. Ayo membaca. Bacalah informasi tentang siang dan malam berikut ini. Berilah garis bawah pada kata-kata kunci sebagai informasi penting yang kamu temukan. Ketika pagi hari, saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Mari kita cari tahu. Di sana ada gambar bumi yang sedang berputar ya pada porosnya di kutub utara dan kutub selatan dengan arah rotasi berlawanan arah jarum jam. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi, ini karena rotasi bumi. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Bumi bergerak seperti gerakan permainan gangsing.
planetmu bergerak mengelilingi garis khayal yang disebut sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut rotasi bumi. Waktu bumi mengalami satu kali rotasi adalah 24 jam. Sekarang lakukan percobaan. Menghadaplah kamu ke lampu. Anggaplah kamu sebagai bumi dan lampu sebagai matahari. Kepalamu sebagai poros bumi. Berputarlah di tempat pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu terhadap dirimu dengan arah berlawanan arah jarum jam. Demikianlah matahari yang tampak bergerak. Sesungguhnya bumilah yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Tentu kamu tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya. Peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Gerakan bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Untuk memahami lebih dalam tentang gerak semu, ayo lakukan kegiatan berikut ini. Ayo mencoba. Kegiatan 1. Simulasi tentang gerak semu. Kamu dan temanmu akan melakukan kegiatan bersama untuk memahami tentang gerak semu matahari. Ikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini. 1. Anggaplah kamu sebagai A dan temanmu sebagai B. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar dan berdirilah sesuai dengan posisi yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, di sana ada gambar ya. Misalnya A dan B ya, titik A dan titik B itu sejajar ya. Jadi sama posisinya, tidak ada yang lebih depan atau tidak ada yang lebih belakang, posisinya sama. A dan B berdiri di posisi sejajar. Kemudian yang ketiga, A menutup mata dan berdiri tepat pada posisinya, sedangkan B berjalan maju 1 meter. Nah, maka gambarnya akan menjadi seperti itu ya. A tetap, sedangkan B akan maju ya 1 meter. Kemudian yang keempat, A membuka mata dan mengamati perubahan posisi B. Perubahan posisi B terjadi karena B bergerak ke depan, akan tetapi A seolah-olah dirinya yang bergerak mundur, sehingga ia berada di belakang B. Peristiwa ini mengilustrasikan gerak semu harian matahari. Kegiatan 2. Simulasi tentang peristiwa siang dan malam sebagai akibat rotasi bumi. Mari kita lakukan simulasi berikut ini. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Pilihlah 2 orang teman dalam kelompokmu untuk melakukan kegiatan seperti gambar berikut. Nah, di sana ada gambar ya, 2 orang anak sedang melakukan kegiatan. Yang anak pertama memegang senter dan anak yang lain memegang globe ya, atau bumi tiruan. Ikutilah langkah kegiatan di bawah ini. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu senter dan globe. 1. Peganglah senter dan 1 temanmu memegang globe. Yang kedua, arahkan senter, jangan dinyalakan sehingga menghadap globe. Amati globe. Kemudian 3. Nyalakan senter, amati globe. Dan yang keempat, adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Tuliskan hasil pengamatanmu. Maka alternatif hasil pengamatan yang bisa kalian berikan adalah ya, ada. Ketika senter belum dinyalakan, keadaan globe gelap dari berbagai sisi. Ketika dinyalakan, keadaan pada sisi permukaan yang berhadapan dengan senter menjadi terang, sedang sisi atau permukaan globe yang berlawanan tetap gelap. Kemudian yang kelima, tetap nyalakan senter, lalu putarlah globe perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Apa yang teramati pada globe? Tuliskan hasil pengamatanmu. Maka alternatif hasil pengamatan yang bisa kalian berikan adalah terjadi perubahan keadaan pada globe. Globe yang berputar dan bidang sisi atau permukaan yang awalnya terang perlahan-lahan menjadi gelap. Sementara sisi permukaan globe yang semula gelap perlahan-lahan menjadi terang secara bertahap sesuai dengan perputaran ketika menerima cahaya dari senter. Ayo mengamati. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan yang sudah kamu lakukan. 1. Andaikan senter adalah matahari dan globe adalah bumi. A. Kapan kita mengalami siang?
B. Kapan kita mengalami malam? C. Bagaimana posisi matahari selama pengamatan? Diam atau bergerak? D. Bagaimana posisi bumi selama pengamatan? Diam atau bergerak? 2. Bagaimana arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? 3. Apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? 4. Mengapa ada daerah di bumi yang terang? Dan 5. Mengapa ada daerah di bumi yang gelap? Kemudian 6. Apa akibat rotasi bumi dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi? 7. Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? 8. Apa yang kamu ketahui tentang gerak semu harian matahari? 9. Kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika siang hari? 10. Kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika malam hari? Karena ada kesimpulan rotasi bumi adalah dan rotasi bumi menyebabkan apa? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama, bagian A. Ketika bumi menerima sinar atau cahaya dari matahari. Kemudian bagian B, ketika bagian bumi tidak menerima sinar atau cahaya dari matahari. Bagian C, posisi matahari tetap diam, tidak bergerak. Dan D, posisi bumi yang bergerak. Kemudian nomor 2, gerak bumi berlawanan arah dengan gerak arah jarum jam. Kemudian yang ketiga, gerakan bumi mengelilingi sumbu atau porosnya. Dan yang keempat, karena daerah bumi yang terang tersebut mendapat pancaran sinar atau cahaya matahari. Kemudian kelima, karena daerah bumi yang gelap tersebut tidak mendapat sinar atau cahaya matahari. Yang keenam, terjadinya pergeseran permukaan bumi yang mendapat cahaya matahari, yang mengakibatkannya terjadinya siang dan malam. Kemudian yang ketujuh, bumi yang bergerak. 8. Peristiwa di mana matahari tampak bergerak walau sebenarnya matahari yang tidak bergerak, tetapi bumilah yang bergerak. Kemudian 9. Mayoritas atau kebanyakan melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya atau bekerja. Untuk nelayan siang hari saat nelayan datang dari laut dengan memanfaatkan angin laut. Kemudian 10. Mayoritas atau kebanyakan beristirahat dari aktivitas sehari-hari. Untuk nelayan malam hari saat pergi melaut dengan memanfaatkan angin darat. Kesimpulan, rotasi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi sumbu atau porosnya, sedangkan rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD. Supaya mereka lebih mudah memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian kepada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu di mana saja kekurangan Bapak dalam hal penyampaian materi maupun dalam hal editing video. Subscribe channel ini supaya bisa memberikan informasi yang menarik dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.